Di balik harapan besar yang dimiliki semua orang di seleksi ini, nyatanya cuma sekitar 20% orang yang bisa keterima di SBMPTN. Bahkan angka itu masih jauh dari setengahnya, bukan? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Unpad, jurusan Manajemen Angkatan 2019. Di channel ini, aku biasa bahas seputar produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Nah, UTBK bakal dilaksanain kurang lebih 1 bulan lagi, dan ini merupakan waktu sisa yang kita punya agar bisa menyiapkan persiapan lebih baik lagi. Gimana nih dengan persiapan kalian? Apakah kalian udah merasa cukup dalam belajar, atau justru perlu belajar lebih? Di balik harapan besar yang dimiliki semua orang di seleksi ini, nyatanya cuma sekitar 20% orang yang bisa keterima di SBMPTN dari sekian ribu pendaftar. Bahkan angka itu masih jauh dari setengahnya, bukan? Bayangkan seberapa besar peluang kita terancam gagal di SBMPTN. Tapi kalian gak perlu khawatir. Justru dengan kalian klik video ini, tandanya kalian punya keberanian untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, bukan? Maka dari itu, kalian perlu melakukan persiapan yang matang dan tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan orang itu biasanya gagal di SBMPTN. Biar kalian bisa antisipasi sejak sekarang. Karena soal penyesalan kan gak bisa kita rasain sekarang ya, datangnya nanti kalau kita udah ada dampaknya. Nah, di video ini, aku bakal kasih 5 penyebab biasanya orang gagal di SBMPTN. Dan gak cuma penyebabnya, aku juga bakal kasih saran dan tips biar kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dan keep updated dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal upload video yang jauh lebih menarik dan bermanfaat. Coba deh tanya diri kamu sekarang, apa kamu udah merasa puas dengan hasil belajarmu? Terus menurutmu persaingan masuk PTN itu seketat apa sih? Ketat doang? Enggak, ketat banget. Kalau kalian belum merasakan sengitnya persaingan masuk PTN, tandanya kan harus melakukan persiapan dari sekarang. Seenggaknya buat kalian yang emang punya tujuan masuk ke PTN. Bukan dipakai takut, justru dengan kalian tahu pentingnya SBMPTN, kalian jadi punya motivasi untuk memaksimalkan persiapan kalian. Dan sekarang simak baik-baik ya, berikut 5 penyebab orang-orang biasanya gagal di SBMPTN yang perlu kamu hindari. Pertama, banyak peserta SBMPTN yang gagal karena terlalu mengandalkan SNMPTN. Ini merupakan kesalahan yang menurutku cukup fatal. Karena jika kalian terlalu fokus pada satu hal, misal dengan SNMPTN atau ujian sekolah, kalian jadi gak punya backup plan yang matang. Sebenarnya wajar untuk berharap dan juga optimis untuk dapat SNMPTN kalau misalnya kalian udah belajar dengan baik selama di sekolah. Tapi itu bukan jaminan untuk lolos SNMPTN, karena balik lagi, seleksi itu mencari peserta dengan hasil terbaik. Dari seluruh Indonesia, kan kita nggak tahu ya mana yang paling terbaik, walaupun kita sendiri udah merasa cukup baik gitu. Maka dari itu, sebaiknya kalian persiapan juga untuk UTBK. Mumpung SNMPTN itu nggak butuh effort yang banyak banget. Dengan begitu, istilahnya kita masih punya benteng setelah dihantam sekali. Nah, sekarang pertanyaanku adalah, kamu itu golongan orang yang terlalu fokus SNMPTN atau melakukan persiapan juga nih buat UTBK? Coba renungkan itu ya. Selanjutnya, banyak peserta SBMPTN yang nggak tahu keketatan persaingan, baik di jurusannya maupun secara overall. Menurutku sih ada 2 tipe karakter ya yang nggak tahu soal keketatan. Yang pertama itu dia tahu kalau jurusan impiannya itu emang susah untuk ditembus. Tapi karena dia malah leha-leha dan juga malas-malasan, jadi dia nggak bener-bener sadar kalau keketatannya itu ketat banget. Yang kedua itu orang yang emang nggak tahu kalau keketatan persaingan SBMPTN itu senasional gitu, saingannya ribuan orang di Indonesia. Faktor ini membuat peserta jadi nggak maksimal dalam persiapan masuk PTN dan mengalokasikan waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya ini dibalikin lagi ke tujuan masing-masing. Karena memang ada yang ingin kuliah dan di PTN, tapi ada juga yang beda lagi tujuannya. Cuma di sini aku pengen bantu kalian yang emang datang ke sini untuk mempersiapkan kuliah ini lebih matang lagi. Jadi beruntung buat kalian yang emang udah sadar akan keketatan persaingan masuk PTN ini dan berusaha keras untuk belajar. So, sekarang kalian udah tahu nih, persaingan masuk PTN itu ketat banget ya, karena melawan ribuan orang senasional. Jadi sekarang kalian tanam ya di otak kalian kalau kalian mau belajar dan melakukan persiapan secara lengkap. Yang ketiga, banyak peserta SBMPTN yang gagal karena kurang strategi dan gaya belajar yang salah. Aku biasa menganggap kalau seleksi ini merupakan pertempuran, tapi bukan berarti harus saling menjatuhkan ya. Justru dengan kolaboratif, itu bakal lebih menguntungkan. Nah, di pertempuran ini pasti butuh strategi dong biar bisa memenangkan seleksi. Inilah alasanku dari awal video sering nyebutnya persiapan UTBK daripada belajar UTBK. Karena ya menurutku belajar aja nggak cukup. Kita masih harus atur jadwal belajar yang cukup, proporsi belajar yang pas, try out, pelatihan soal, dan lain-lain.
Nah, ada beberapa orang yang nyari strategi dengan cara nyari info nih di YouTube atau Google untuk membantu mereka melakukan persiapan UTBK. Karena mungkin kalau belajar terus-menerus tanpa ada strategi dan tujuan, itu bakal memakan waktu yang lebih banyak dan juga tenaga lebih, dengan hasil yang lebih sedikit. Makanya mungkin beberapa dari kalian rajin nonton videoku dan YouTuber-YouTuber lainnya untuk membantu kalian melakukan persiapan ujian. Karena dengan tips-tips kayak gini, kalian bisa pelajari tuh apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Aku sendiri udah cukup banyak upload video soal tips, strategi, trik, dan lainnya, baik itu soal UTBK, produktivitas, atau hal-hal lainnya yang bisa kalian cek detailnya di channelku. So, sekarang perbanyakin strategi ya, biar belajar kalian lebih efektif dan efisien. Keempat, persiapan yang mendadak. Ini mungkin menjadi faktor nomor 1 orang-orang menyesal ketika udah dapat pengumuman SBMPTN. Maksudnya persiapan mendadak itu kita udah tahu kalau kita bakal menghadapi ujian seleksi dan kita tahu harus belajar biar bisa lolos. Tapi yang kita lakukan adalah menunda-nunda untuk kegiatan lain. Bisa aja ujian-ujian atau ekskul atau bahkan nongkrong dan main yang membuat kita menunda untuk belajar. Makanya nggak jarang kalau dengar kata-kata seandainya gue belajar dari jauh-jauh hari. Karena lagi-lagi seleksi ini cakupannya luas ya, SNMPT pasti bakal ambil yang terbaik. Sedangkan di luar sana banyak orang yang belajar keras untuk menjadi yang terbaik. Akan sedikit chaos kalau kita dalam waktu singkat mengejar apa yang udah mereka capai selama berbulan-bulan. Makanya coba persiapkan diri kalian sebaik mungkin dari sekarang. Coba tunda hal-hal yang sekiranya bisa ditunda. Anyway, aku sempat upload video tips menghindari gangguan HP saat belajar yang bisa kalian cek di atas ini. Barangkali kalian merasa terganggu dengan adanya HP, jadi suka menunda-nunda belajar. So, catat ya, kalau waktu kalian nggak banyak lagi nih, manfaatkan waktu yang ada ini buat persiapan sebaik mungkin, biar belajarnya nggak mendadak. Kunci terakhir yang menyebabkan kegagalan di SBMPTN adalah kurangnya motivasi. Ini adalah kesekian kalinya aku ngomongin soal motivasi, sampai aku bingung harus nyampein motivasi apa lagi. Karena emang dasarnya motivasi ini merupakan pikiran yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dalam kasus ini lolos di PTN yang diimpikan. Dan gak dikit loh orang-orang yang melakukan persiapan UTBK itu karena tuntutan lingkungan. Misalnya dari orang tua, sekolah, pacar mungkin. Tapi gak apa-apa. Tuntutan ini bisa menjadi langkah awal biar kita melakukan persiapan lebih matang jika kita termotivasi dalam diri sendiri. Misalnya kita lagi belajar UTBK karena ikut-ikutan sama temen. Kalau belajarnya sesuai dengan kapasitasmu, mungkin kamu bisa menjadi semangat dan disitulah muncul motivasi. Motivasi untuk masuk PTN ini harus berorientasi ke masa depan, dimana kita membayangkan apa yang bakal kita lakukan nih nanti ketika kuliah. Setelah kalian memantapkan motivasi yang berorientasi ke masa depan, sekarang nikmati proses belajarnya dan belajar dari hal-hal yang kalian alami di masa lalu. So, renungkan diri kalian malam ini ya. Coba pikirkan dan tanyakan ke diri sendiri, apa yang memotivasi kalian buat masuk PTN? Jadi kesimpulannya, banyak penyebab yang buat orang itu gagal di SBMPTN, dan ini menjadi hal yang umum dan bahkan terulang di tahun-tahun selanjutnya. Maka dari itu, kalian harus bisa antisipasi dari kegagalan yang lumrah ini dan meminimalisir kegagalan kalian. Catat ya, ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, persiapkan UTBK selagi menunggu pengumuman SNMPTN. Kedua, perhatikan keketatan jurusan dan univ impian kalian. Ketiga, cari dan terapkan strategi dan cara belajar kalian. Keempat, persiapkan diri sedini mungkin. Dan kelima, set dan pertahankan motivasi. So, segitu aja video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku berdoa semoga apa yang kalian perjuangkan sekarang ini membuahkan hasil ya nanti. Dan aku pengen dengar kabar baik dari kalian nih di tahun ini. Nah, sekarang giliran aku yang bertanya nih. Dari kelima faktor tersebut, mana sih yang menurut kalian itu paling ngena banget nih, paling gua banget gitu, yang kayaknya harus gua perbaiki nih biar meminimalisir kegagalan? Boleh komentar di bawah ya. Anyway, kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan info seperti video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe ke channelku, dan nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal membuat video yang lebih berkualitas lagi dan lebih menarik. See you guys on the next video, bye-bye!